السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sungguh rahmatnya melingkup segala sesuatu. Yang tak satu pun kenikmatan yang kita miliki, kebaikan yang kita peroleh, kecuali pasti adalah bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya dan seterusnya lah kita mengupayakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nikmat itu terus menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini kami akan membacakan sebuah pembahasan yang terambil dari kitab Al-Fawaid oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang banyak pembahasan dan yang akan kita bahas pada saat ini tentang sebuah ilmu yang kapan kita tidak miliki, maka kita akan terjerumus ke dalam salah satu dari dua pelanggaran dari ilmu itu, yaitu lewat batas atau belum memenuhi haknya, melampaui batas atau menyepelekan perkara itu. Ilmu yang kami maksudkan adalah
ilmu hudud, ilmu tentang batasan-batasan sesuatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah fala taqrabuha." Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-sekali kamu mendekatinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lampaui. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memperjelas batasan-batasannya, kemudian melarang kepada kita akan dua hal. Jangan dekati dan jangan lewat batas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-sekali kalian mendekatinya, maka batasan ini adalah larangan-larangan. Untuk larangan, kuncinya jangan dekat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menegaskan batasan-batasannya, kemudian melarang kita fala ta'taduha, maka jangan sekali-sekali kamu lewati, lampaui. Maka yang dimaksudkan adalah perintah-perintahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan terus-menerus berusaha agar kita jauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dekati larangan-larangannya. Untuk selamat dari perkara ini, maka miliki dua kunci yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita. Terhadap larangan, jangan dekati kalau ingin selamat. Sebab tidaklah syaitan menjerumuskan seseorang ke dalam larangan demi larangan sampai kepada larangan yang paling besar, kecuali melewati jalan pendekatan dulu. Didekatkan dengan pandangan, didekatkan dengan pendengaran, didekatkan dengan ke tempat kita. Bahkan sebelum itu kita didekatkan dengan pikiran-pikiran. Untuk selamat, fala taqrabuha, jangan sekali-sekali kalian dekat. Dan jangan mengatakan saya bisa, saya mampu. Sungguh jamaah, ketika seseorang semakin dekat dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masih beranggapan ini tidak mengapa, saya bisa menghindar, maka ketahuilah tinggal menunggu waktu, dia akan dijerumuskan ke dalam larangan. Karena itu, fala taqrabuha, jangan sekali-sekali kalian mendekatinya.
Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fala ta'taduha." Jangan kalian lewati. Syaitan ketika sudah tidak mampu menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perintah-perintahan, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan demi amalan, maka dia masih mempunyai cara untuk menggugurkan amalan itu dan tetap dengannya kita celaka. Apa itu? Dia lewatkan batasnya. Dia yang akan dorong kita, dia akan beri semangat kita, tapi dorongan dan semangat tanpa ilmu. Dorongan dan semangat tanpa ilmu. Kita akan bersemangat melakukan amalan itu, bersemangat menuntut ilmu itu, bersemangat melakukan kegiatan itu, bersemangat melakukan tindakan itu, yang ternyata hanyalah hiasan-hiasan syaitan. Sebab perkara-perkara itu sudah lewat, sudah keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lewat, berarti amalannya pun gugur. Sebab Nabi SAW telah tegaskan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapapun yang melakukan amalan baru, ahdatsa, perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Ingat, dalam urusan yang beliau bawa. Beliau membawa urusan agama. Dan agama bukan hanya aturan di masjid. Semua yang beliau bawa dalam urusan apapun juga, kemudian ada yang melakukan perkara baru, maka siapapun dia, kata Nabi SAW, bahwa raddun, kecuali pasti tertolak. Dari sini jamaah, hendaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menempuh sebuah usaha, untuk melakukan sebuah amalan, untuk bergerak dalam sebuah kegiatan kebaikan, maka tinggal miliki prinsip jangan lewat batas. Hati-hati, semangat berlebihan, maka di situ syaitan akan memanfaatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendahuluan tentang batasan untuk memasuki keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terhadap batasan-batasan ini. Kata beliau rahimahullah, lil akhlaqi haddun mata jawazathu sarat udwanan wa mata qassarat anhu kana naqsan wa muhana. Falil ghadabi haddun wa huwa asy-syaja'atu al-mahmudah wal anafatu min ar-rada'il wan naqa'is wa hadha kamaluhu. Fa idza jawaza haddahu ta'adda sahibuhu wa jar wa in naqasa anhu jabuna wa lam ya'naf min ar-rada'il. Walil hirsi haddun wa huwa al-kifayatu fi umuri ad-dunya wa husulul balaghi minha. Mata naqasa min dhalika kana muhana wa ida'ah, wa mata zada alayhi kana sharaha wa raghbatan fima la tuhmadu ar-raghbatu fihi. Kata beliau rahimahullah,
akhlak itu, sifat-sifat kebaikan itu mempunyai batasan. Banyak sifat, banyak akhlak, apa yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang berhubungan dengan haiwan. Dia mempunyai batasan. Kapan lewat, maka akan berubah menjadi permusuhan. Dan kapan tidak sampai, maka dia adalah kekurangan dan kehinaan. Kemudian beliau urai, lil ghadab, marah ada akhlak, namanya marah. Lil ghadab, ghadab itu mempunyai had, batasan. Apa itu? Keberanian yang terpuji. Keberanian yang terpuji. Dan merasa jijik, menjauh dari berbagai kerendahan dan kekurangan. Wa hadza kamalu, kata beliau, ini adalah kesempurnaan marah. Jadi marah yang benar ketika melahirkan keberanian yang terpuji. Iya. Orang berani itu tidak lepas dari kekuatan marah. Masa saya tak? Masa saya tidak bisa? Ketika diperhadapkan oleh sesuatu, keberanian yang terpuji, dan merasa rendah terhadap kerendahan, kehinaan, kekurangan. Sebab akan muncul dalam diri, saya akan rendah ini kalau diginikan. Saya tidak akan terhormat kalau begitu. Jadi selama dalam batas ini, maka marah ini adalah kesempurnaan, kata beliau. Fa'idha jawaza haddah. Tapi jika marah ini lewat batasnya, maka pelakunya akan melakukan pelampauan batas dan dia akan terjerumus ke dalam kezaliman. Wa in naqasa, tetapi ketika dia tidak mampu, pada saat dia harus bantu menampakkan, tapi justru dia tidak penuhi, maka dia akan terjerumus ke dalam jabun, penakut, dan ini kerendahan, dan menunjukkan bahwa dia lebih senang direndahkan dan dihina. Lihat 3 hal di mana kita letakkan marah. Marah itu akhlak ketika pada tempatnya. Kapan lewat batas, maka pelampauan batas, kezaliman. Kapan tidak sampai, tidak masuk ke dalam batas yang Allah telah tetapkan, maka masuk dalam kategori kehinaan bagi si hamba. Karena itulah jamaah,
dalam Islam dikenal marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak memiliki ini, maka dia akan rendah. Tetapi kapan dia memiliki marah, kemudian lewat dari batas karena Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk karena hawa nafsu, karena kelompok, karena partai, karena kesukuan, karena dan yang semisal itu, maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kezaliman demi kezaliman. Lihat, perkara ini harus kita cermati supaya kita mampu menundukkan di mana marah kita. Jelas ya? Walil hirsi haddun. Hirs. Hirs itu punya batas. Hirs itu semangat dalam mengupayakan sesuatu dengan mengerahkan segenap kemampuan. Ini hirs. Hirs itu ada batasnya. Apa itu? Kecukupan dalam urusan dunia, wa husulul balaghi minha, dan tercapainya apa yang kita cari darinya. Terpenuhi. Ini hirs. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Perintah dari Rasulullah, ihris. Lakukan hirs. Lakukan hirs. Bersemangat. Upayakan. Jangan melemah terhadap segala perkara yang bermanfaat bagi kamu. Tidak makan kita. Harus semangat. Cari makan. Pakaiannya kurang. Harus semangat. Cari pakaian yang halal. Saya ini mau nikah, tapi paniknya ini belum ada. Hirs itu akhlak. Ihris ala ma yanfa'uk. Harus bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat bagi kamu. Jelas? Batasannya adalah kecukupan terhadap perkara-perkara itu. Itu batasannya. Mata nafsah, kapan kurang, maka rendah dan dia telah menyia-nyiakan waktunya. Kapan tidak punya itu, maka dia akan terjerumus dalam kerendahan-kerendahan, menghayal, berpikir, bujang terus, dipermainkan terus. Rendah. Tidak punya kekuatan, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya istri. Lelaki apa yang seperti itu? Ingin sesuatu tetapi tidak punya kekuatan untuk mewujudkannya. Ini kan kerendahan. Tetapi mata zada, kapan lewat, sudah cukup. Sudah cukup. Terpenuhi, alhamdulillah. Untuk makannya ada, pembayaran listriknya ada, untuk biaya pengobatannya ada, untuk ininya ada. Lihat saja, kalau ada kebutuhan lagi, dia tambah, dia upayakan. Oh, mau naik haji misalnya, upaya lagi, maksimalkan. Oh, mau ini, perkara yang bermanfaat, upayakan. Tapi ketika sudah cukup, tambah. Kurang. Kenakan hirsnya. Maka apa? Kata beliau,
hirs ini, semangat ini akan menjadi raghbah, kesenangan terhadap perkara yang tidak terpuji, senang terhadap perkara itu. Ini akan menyerumuskan seseorang ke dalam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, memperbanyak-banyak itu telah membinasakan kalian sampai kalian ziarahi kubur. Jelas? Kapan lewat? Agama kita akan rusak jemaah. Bahkan ada syirik yang betul-betul sangat mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma di'ban ja'ian." Al-hadis, saya lupa lafaznya. Tidaklah 2 ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar, ursila, yang dilepas ke dalam kandang ternak, lebih merusak terhadap serigala itu jika dibandingkan dengan min hirsil mar'i alal mali wasyaraf, jika dibandingkan dengan rusaknya agama, biafsada ala dinil mar'i, tidaklah lebih rusak dan tidaklah lebih merusak terhadap agama seseorang dari 2 hal pula, yaitu apa? Hirs. Nabi sebutkan hirsnya seseorang terhadap harta dan terhadap kedudukan. Lihat perbandingan ini tampil langsung dari Rasulullah SAW. 2 ekor serigala. Tahu serigala jemaah? Orang Makassar bilang kongkong Roma. Teman-temannya kongkong Roma. Buasnya, rakusnya, ini paling terkenal ini. 2 ekor serigala, keduanya dalam keadaan lapar. Tidak lapar saja, jangan tanyakan rakusnya. Apalagi kalau lapar. Keduanya dilepas masuk ke dalam kandang ternak, sehingga ternak tidak bisa lari kemana. Ayo, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si serigala ini? Di ayat tafaddal masuk. Kira-kira apa yang dilakukan dalam keadaan lapar? Kira-kira apa yang akan terjadi pada ternak? Kerusakan pasti kan? Ternak pasti akan rusak. Kata Nabi SAW, tidaklah rusaknya dan pastinya rusaknya ternak-ternak itu akibat 2 ekor serigala ini tidaklah lebih mengalahkan rusaknya agama seseorang dari 2 sifat serigala. Apa itu? Hirs. Min hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Dari hirsnya seseorang, semangat kuatnya seseorang alal mal, terhadap harta. Hati-hati pedagang, calo, pokoknya mencari harta. Wasyaraf, dan kedudukan. Ini yang partai kena semua ini.
wasyaraf, dan kedudukan. Hirs terhadap harta dan hirs terhadap kedudukan ini pasti merusak agama seseorang. Tidak boleh tidak. Sebagaimana pastinya dua ekor serigala yang kalau melapar itu pasti merusak ternak-ternak yang ada di dalam kandang. Jelas ya kawan? Ini tampil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu hirs perlu. Sebab Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh kamu terhadap perkara yang bermanfaat bagi kamu. Iya. Kapan tidak? Maka kemalasan. Itu namanya kemalasan. Itu namanya kelemahan. Itu namanya ketidakmampuan. Dan ini adalah kerendahan. Tapi kapan lewat batas, maka agama kita akan rusak. Kita akan digiring oleh syaitan. Hirs kita akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat kita semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah, batasannya sangat halus. Batasannya sangat halus. Kapan seseorang tidak memiliki perkara ini, maka sangat berbahaya. Jadi ada hirs yang bermanfaat, ada hirs yang mencelakakan agama. Dan kapan tidak punya hirs, kerendahan, kemalasan, tertinggal. Yang menjadi akhlak adalah hirs harus dimiliki, tetapi pada batasnya, pada perkara yang bermanfaat. Ketika memang sudah cukup, maka alhamdulillah. Ingat jamaah, ingat jamaah, hidup di muka bumi adalah hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk mengumpul harta dan mengejar kedudukan demi kedudukan. Baik. Bisa tidak jemaah paham ini? Pembahasan ini. Ini namanya ilmu hudud, batasan. Ini ilmu batasan. Kemudian lebih jauh. Walil hasadi haddun. وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه ومتى نقص ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها الناس فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد فيه نفسه أن يكون مثل المحسود لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. Hasad. Hasad pun ternyata ada tiga tinjauan. Hasad mempunyai batasan. Apa itu? Munafasah, berlomba, tidak mau kalah dalam mengejar kesempurnaan. Masa dia bisa, saya tidak bisa. Ini hasad juga.
Ini juga laki-laki, saya juga laki-laki. Masa dia bisa, saya tidak bisa. Dia sudah beli motor, pergi taklim, saya masih naik sepeda. Ya, Ustaz. Hasad dalam mengejar sempurnaan supaya lebih baik. Dalam perkara agama, apalagi? Iya, dalam perkara agama, apalagi? Dia baru taklim tapi Masya Allah semangatnya dalam bersedekah, puasa Senin Kamisnya, ininya. Masa saya salah? Ini hasad namanya. Berlomba dalam mengejar kesempurnaan dan merasa tidak enak. Kalau didahului oleh yang semisal dia, kalau didahului oleh yang semisal dia, saya sederajat sebenarnya, sama kekuatannya, sama ininya, sama. Tapi kenapa dia bisa lebih? Saya harus bisa juga. Saya harus bisa. Jelas? Ini hasad bagus. Namanya hasad munafasah, berlomba dalam mengejar kesempurnaan. Tapi kapan lewat batas? Kapan lewat batas? Maka dia akan jadi bagian pelampauan batas. Dia akan menjadi kezaliman. Kapan lewat batas? Maka dia akan berangan-angan supaya apa? Nikmat yang dimiliki, yang dihasadi itu hilang. Dan akan apa? Ada usaha supaya usahanya gagal, supaya dia celaka, dia ini. Ini hasad semuanya, tapi hasad yang lewat situ. Yang dipahami kebanyakan kita hasad jenis ini. Jelas? Lewat batas, kezaliman, pelampauan batas, permusuhan, hirs terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Tapi kapan tidak ada? Itu adalah kerendahan. Bi'fi himmah, orang yang lemah cita-citanya, tekadnya. Orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang kerdil, tidak punya tekad besar, tidak punya kemampuan tinggi, tidak punya. Ketika kita tidak mempunyai ini. Karena itulah Nabi SAW bersabda, tidak ada hasad kecuali terhadap dua. Artinya terhadap dua ini boleh hasad bersungguh-sungguh di sini. Apa itu? Hasad terhadap dua. Yang pertama, orang Allah Subhanahu wa taala beri harta. Allah beri harta. Kemudian harta itu dia manfaatkan sampai habis, sampai dia meninggal di dalam kebenaran, di atas yang hak. Kalau kita lihat orang yang seperti ini jamaah, hasadlah hasad. Dalam arti hasad, munafasah, berlomba. Masa saya bisa, masa saya tidak bisa, masa dia saja yang bisa. Saya harus bisa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semakin banyak orang yang seperti itu. Jelas? Yang kedua, rajul boleh hasad kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala beri hikmah, beri ilmu. Kemudian dia tunaikan hak-haknya ilmu itu. Dia amalkan. Selanjutnya dia amalkan orang-orang. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Diberi ilmu Quran, diberi hikmah, kemudian dia amalkan, dia ajarkan.
Ini hasad. Saya juga diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan menghafal, untuk belajar, untuk berpikir. Masa saya tidak bisa? Dia bisa seperti itu, masa dia? Kata beliau, hasad seperti ini adalah hasadu munafasah, hasad berlomba. Orang yang hasad menuntut dirinya, jadi dirinya yang dia tuntut. Dia tuntut dirinya supaya semisal dengan yang dihasadi. Ingat, di sini bukan hasad dalam makna kerendahan tadi. Bukan hasad dalam makna kerendahan. Itu hasad yang melahirkan pelampauan batas, kezaliman, yang beringan-angan, yang berangan-angan supaya apa? Supaya yang dihasadi itu hilang. Saya tidak mau dia. Kalau dia, saya harus belajar juga. Saya tidak mau kalau dia saja. Saya tidak mau kalau dia bagusnya, tidak usah saja. Dia yang ini namanya hasad tercelah. Hasad yang lewat batas. Ya, ikhwah. Ini terlihat ini. Kita rasakan ini. Anggap misalnya dalam perdagangan. Ada orang berdagang di sebuah tempat. Tidak ada yang dagang di situ, tapi orang ini pintar cari tempat dagang. Dapat tempat itu, dia dagang. Wah, laris. Banyak diketahui oleh orang. Maka apa? Itu begitu orang tahu bahwa di situ tempat strategis, dengan jual begini strategis bisa untung, langsung itu ada muncul semangat itu orang untuk usaha lagi. Ini namanya hasad. Ketika kalau awalnya itu bagus, sebab mendorong orang untuk tidak bermalas-malahan. Iya, mendorong orang untuk semangat pula. Tapi jangan sampai lewat batas. Saya harus jatuhkan dia supaya dia tidak dapat. Dia saja yang mau. Ini lewat batas, jamaah. Hasad inilah yang menggugurkan pelakunya. Hasad, jamaah, dalam makna ini adalah perkara yang betul-betul sangat mengerikan. Lihat iblis la'natullah alaih. Hasad itu adalah sifatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala nampakkan kemuliaan Adam alaihi salam, hasad kan? Hasad dia. Hasadnya apa? Hasad yang tercela. Dia tidak ingin kemuliaan itu sampai kepada Adam. Karena itu apa? Dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini hasad, jamaah. Hasad itu sifat iblis. Hasad itu adalah menentang Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang memberi nikmat kepada orang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahinya? Allah yang memberi sementara kita tidak mau. Allah sukai dia dapat sementara kita benci. Ini kan menentang Allah Subhanahu wa taala namanya. Karena itu pasti sifat ini tidak akan merusak kecuali hanya merusak dirinya. Hasad dibaratkan api yang membakar orang pemiliknya. Kayu yang mempunyai api, maka tidak akan menghancurkan kecuali kayu itu sendiri. Semangatnya luar biasa. Lihat, api itu bergejolak. Iya, terhadap yang di depannya. Tetapi apa? Tidak ada yang dihabisi kecuali dianya sendiri. Tidak ada yang dihabisi kecuali dianya sendiri. Ini hasad. Orang yang hasad lambat cepat pasti akan terbakar. Jelas ini? Jadi hasad punya batasan, tempatkan pada tempatnya. Walisyahwati haddun wa huwa rahatul qalbi wal aql min kaddi ta'ati wa iktisabil fadail
والاستعانة بقضائها على ذلك. فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا. والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات. ومتى نقصت عنه لم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل، ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل، كانت ضعفا وعجزا ومهانة. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, syahwat itu mempunyai batasan. Apa batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan? Rahatul qalbi wal aql, tenangnya hati dan pikiran. Iya, tenangnya hati dan pikiran. Dari dari usaha dia yang sangat hebat dan terus menerus dalam mewujudkan ketaatan, dari upaya dia untuk terus menerus mengupayakan keutamaan demi keutamaan, orang yang terus bersungguh-sungguh berusaha beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan demi ketaatan, mengejar berbagai usaha-usaha yang penuh dengan keutamaan demi keutamaan. Ketika dia istirahat, itu kan ada nilai syahwat. Ketika dia penuhi syahwatnya sesuai dengan batasnya, maka itu ketenangan. Ya, istirahat. Puasa dia, puasa, kita perlu makan, perlu minum. Demikian, perlu ada hubungan dengan istri, ada ketenangan. Dan ini, batasan ini membantu seseorang untuk menyelesaikan berbagai ketaatan dan keutamaan. Sebab seseorang mempunyai batasan. Ketika dia istirahat tenang, mempersiapkan kekuatan, maka dia akan bisa melanjutkan kebaikan selanjutnya. Dari sini jamaah, Rasulullah SAW sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik itu tetap memerlukan tidur, tetap makan, tetap minum, beristri. Bahkan Nabi SAW mencintai perkara-perkara yang merupakan tabiat beliau. Bahkan dalam kondisi tertentu, makan dan minum itu diwajibkan. Dalam kondisi tertentu, memenuhi syahwat makan dan minum itu diwajibkan. Kulu washrabu, ini perintah makan dan minum. Pada saat kita perlukan. Kapan kita tidak makan bisa membahayakan, maka wajib makan. Sampai-sampai yang haram jadi halal ketika itu. Lihat, ketika kita tidak makan bisa mati, babi bisa halal. Apalagi kalau memang perkara yang halal. Hebatnya ini kewajiban sampai menggugurkan keharamannya babi. Hebatnya ini kewajiban. Ini kan memenuhi apa? Itu kan syahwat. Syahwat batas tabiat manusia. Memenuhi yang seperti ini tidak mengapa. Batasannya, selama dalam batasannya, istirahatnya hati, tenangnya jasad, akal dalam berpikir dan yang semisal. Jelas itu ya ikhwah. Ketika mujahadah seseorang memuncak dan memuncak, kemudian kayak agak berkurang sedikit, yang dengannya akan istirahat dia, maka itu kebaikan. Nabi SAW dalam perang, dalam peperangan, dalam peperangan yang sangat betul-betul melelahkan, meletihkan, mengerahkan segenap kemampuan. Setelah itu Nabi SAW istirahat
Nabi SAW mengatakan, arihna, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Yang tenang-tenang dulu. Peperangan, konsentrasi penuh ini dan ini apa semuanya luar biasa. Tidak ada yang terfikirkan. Apapun yang bagaimanapun besarnya perkara dalam hidup kita dalam kondisi seperti itu luar biasa. Saya begitu istirahat, kita sholat dulu. Maka ada ketenangan hati, ketenangan pikiran. Ini juga syahwat namanya. Iya. Jelas? Dan yang seperti ini jangan dianggap sebagai kerendahan. Karena agak turun. Tidak. Ini turun dalam rangka mempersiapkan kesempurnaan. Jelas ini? Selama dalam batas ini, maka baik. Famata zadat. Kapan lewat batas? Kapan lewat batas? Maka dia akan menjadi nahmah, keinginan dan syahwat sudah, syahwat yang kotor sudah. Dan syabakan ini syahwat yang sangat berlebihan. Kalau sudah seperti ini syahwatnya, maka pemiliknya akan mengikuti derajat haiwan. Masuk sudah ke derajat haiwan. Dalam makannya, dalam minumnya, dalam ininya, dalam memenuhi syahwatnya, masuk ke derajat hewan. Kalau lewat. Wa mata naqasat, tapi kapan kurang? Kemudian beliau batasi. Kapan kurang? Walam yakun faragan fi talabil kamali wal fadl. Kapan kurang? Dan dia sendiri belum kosong dalam menuntut keutamaan, kemuliaan dan keutamaan, maka hal itu adalah kelemahan dan kerendahan bagi dia. Maksudnya tidak terpenuhi tuntutannya. Sementara perkara itu sudah membahayakan ketaatannya. Sudah membahayakan ketaatannya. Sebab ada juga orang kondisinya lain. Walaupun belum menikah, tapi masya Allah, belum menikah tapi masya Allah, kesibukannya dalam ketaatan menutup semua perkara-perkara itu. Sehingga itulah sebagian ulama besar, Ibn Taimiyah misalnya, itu meninggal dalam keadaan belum menikah. Tapi luar biasa kesibukannya. Dalam belajar, dalam menghafal, dalam berfatwa, menghadapi ahli bid'ah, dalam berperang, dalam menghadapi permasalahan ini, permasalahan itu, luar biasa. Ini apa? Kegiatannya menutup perkara itu. Ini sekarang bagi mereka yang belum tertutup, tidak tertutup perkara itu, masih terlalu banyak keluasan. Ada ketaatannya, tapi terlalu banyak kosongnya. Kemudian kurang. Tidak terpenuhi, maka di sanalah dia akan sampai ke dalam kelemahan dan kerendahan. Rendah kalau begitu. Jelas ini, Pak? Jadi kalau kita contohkan terhadap nikah misalnya, ketika nikah telah diperlukan, merusak agama kita kalau kita. Ada sebab-sebab syar'i sudah. Maka memenuhi tuntutan ini adalah kebaikan. Ini adalah batas. Tapi kalau lewat batas, sudah ada satu, kemudian cari lagi yang lain dengan cara yang tidak halal. Kalau dengan cara yang halal dan memang tuntutan, maka tidak mengapa. Tapi kalau cari yang kedua, yang ketiga, sementara tidak mampu juga, tidak mampu, tidak kemampuannya dari
makanannya, pakaiannya, ini dan itunya tidak mampu. Katanya mau tegakkan sunnah. Tegakkan sunnah tidak mampu. Sebagian hati-hati, tidak perlu tegakkan sunnah. Iya, akhirnya apa? Nikah cerai. Apa yang seperti itu justru merusak penegakan sunnah. Jika mampu, punya kemampuan, banyak maslahat, tidak apa-apa. Walaupun namanya tuntutan syahwat, tidak ada masalah. Sebab syahwat selama masih terbuka dibenarkan oleh syariat dituntut, tidak apa-apa. Ketika mampu, dalam batasnya. Kapan? Apalagi kapan tidak ada dua, dia bisa terjerumus. Maka ketika ini harus tambah. Jelas ya? Lihat itu batasannya. Tapi kapan lewat? Keluar dari batasan, seenaknya saja, maka sama dengan hewan dalam memenuhi tuntutan-tuntutannya. Disiapkan yang halal, yang haram juga dilalap. Disiapkan pandangan yang halal, pandangannya juga disebutkan kepada yang haram. Allah siapkan hal-hal yang didengar, yang halal, yang dengannya akan tenang. Tapi yang haram juga didengar. Perlu kita rekreasi yang halal Allah berikan, yang halal juga ditempuh, yang haram juga ditempuh. Dan misalnya makin seperti ini jamaah sederajat dengan hewan. Banyak orang yang seperti ini. Hati-hati. Katanya ini tuntutan jiwa, ini tuntutan ini. Tapi jangan lewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu cukup dan sangat cukup. Tetapi kapan tidak ada? Sementara perlu, tidak ada, berarti apa? Kelemahan. Kelemahan namanya. Kalau ada orang misalnya, pasti dalam contoh nikah misalnya, dia punya kemampuan, punya uang, punya ini, sudah berbahaya kalau tidak nikah, tapi masih tidak nikah-nikah. Bahaya ini. Tidak juga sibuk dalam talabul ilmi, dalam kebaikan, dalam ini, bisa berbahaya. Menunjukkan kelemahan kalau begitu. Nah mudah. Yang tua juga. Al-ikhwah rahimakumullah. Kadang ada yang menggabungkan dua ini. Ada yang menggabungkan dua ini. Kehinaan haiwaniyah dan kelemahan. Apa itu? Orang-orang yang pacaran. Kemudian saya belum bisa ini, saya belum bisa penuhi ini, saya belum bisa berkeluarga, kita pacaran sajalah. Jadi dia gabungkan dua-duanya lewat batas, lewat batas dalam memenuhi syahwat, kan? Dan sekaligus rendah dalam memenuhi syahwatnya, tidak mampu bertanggung jawab. Ingin cari pasangan tapi tidak mau memenuhi hak pasangannya. Gimana caranya? Bencong seperti ini. Makanya yang suka pacaran itu bencong. Satu sisi, yang sisi yang lainnya seperti haiwan, lewat batas dalam memenuhi syahwat. Dia miliki dua-duanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Lirrahati haddun
wa huwa ijma'un nafsi wal quwwati wa quwwal mudrikati wal fa'al lil isti'dad lit ta'ati wa iktisab al fada'il wa tawaffuriha ala dhalika bihaythu la yud'ifuha al kadd wat ta'ab wa yud'ifu atharaha famata zada ala dhalika sara thawaniyan wa kasala wa ida'a wa fata aktsaru masalihil 'abd wa mata naqasa anhu sara mudirran lil quwa wa muhinan laha wa rubbama qata'a bihi kal munbit alladhi la ardan qata'a wa la dhahran abaqa. Kata beliau rahimahullahu taala, raha, istirahat. Kita perlu istirahat. Kita perlu refreshing. Iya. Tidur dan yang semisal itu. Ini juga punya batasan. Apa batasannya? Istirahat yang mengumpulkan jiwa. Istirahat yang dengannya terkumpul kekuatan. Istirahat yang dengannya bisa maksimal kembali kekuatan untuk dipersiapkan melakukan ketaatan selanjutnya dan keutamaan-keutamaan selanjutnya. Ini rahat. Ketika istirahatnya seperti ini, tidurnya dengan maksud seperti ini, rekreasinya misalnya dengan maksud seperti ini, terpenuhi dalam arti tidak melemahkan kekuatan semangatnya dan tidak melemahkan sisa-sisa perjalanan ketaatannya. Maka yang seperti ini adalah baik. Tapi kapan lewat batas? Istirahatnya lebih. Istirahatnya lebih. Nganggurnya lebih. Makin apa? Tawanian. Kelambatan, kemalasan sudah, dan penyia-nyiaan waktu sudah. Ini yang seperti itu. Orang yang seperti ini akan kehilangan maslahah yang sangat banyak. Dan betapa banyak orang yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tapi ingat, kesempatan ada waktu untuk istirahat dan kesehatan perlu dijaga dengan istirahat. Kapan dengan istirahat itu kesehatan pulih? Kapan dengan istirahat itu maka kesempatan yang ada bisa dimaksimalkan? Maka itu baik. Tapi kapan lewat? Maka itu adalah kemalasan dan menyia-nyiakan waktu. Tapi kapan kurang? Hati-hati. Syaitan lewatkan, tidak usah istirahat. Semangat ini. Sampai akhirnya kekuatannya pun hancur. Justru melemahkan dia. Dikasih semangat dalam satu usaha, dia maksimalkan. Yang sebenarnya dia bisa melakukan 10 usaha selanjutnya. Tapi syaitan maksimalkan dalam satu usaha, yang dengan satu usaha yang lewat batas ini tanpa istirahat, akhirnya apa? Gagal. Untung kalau selesai yang satu ini, yang jelas yang 9 selanjutnya dia tidak mampu lagi lakukan. Ini karena tidak ada istirahat, tidak ada rahat. Jadi Masya Allah, agama Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan batasan. Jadi kan terputus. Seperti orang-orang yang merambah hutan, membuka yang berpindah-pindah.
lubang kita. HP-nya itu dibuka lahan apa semuanya. Iya. Tanam sesaat. Habis itu pindah. Cari lagi lahan baru. Buat pindah. Habis, tidak pernah maju, tapi habis betul kekuatannya. Seperti ini kondisi orang yang menghabiskan kekuatannya, semangatnya, tapi tidak terarah, tidak terkoordinir. Jelas ya, ikhwah? Ada batasan. Wal jawdu lahu haddun baina tarafain. Mata jawaza haddahu sara israfa wa tabdira, wa mata naqasa anhu kana baqala wa taqtira. Kebaikan baik, al-jawd baik, derma, mempunyai sifat dermawan. Itu mempunyai batasan. Batasannya jangan lewat dua sisinya. Selama tidak lewati ini, dua sisi ini, maka baik. Sisi apa? Sisi yang lewat batas. Kapan lewat batas, maka akan berakibat apa? Israfan. Wa tabdira, buang-buang harta. Mubadzir, terlalu baik. Ayo, cara makan orang yang diundang 10 orang, yang disiapkan untuk 100 orang. Ya. Habis itu apa? Makan 100 orang, makan 10 orang. Itu pun 10 orang yang cara makannya. Yang cara makannya ngisi piringnya, tetapi 2-3 sendok saja yang dimakan. Itu cara makan beradab katanya. Ambil banyak-banyak, kemudian makan, sisakan, harus sisakan. Kalau tidak disisakan bahaya, tidak baik, kurang beradab, akhirnya terbuang-buang. Senang memberi. Akhirnya apa? Lewat batas. Tabdil, mubadzir. Apalagi kalau sampai memberi, dalam perkara-perkara yang melalaikan, apalagi sampai dalam perkara yang mengharamkan, yang merupakan perkara keharaman. Kan sumbangan. Sumbangan, baik sekali itu, suka menyumbang. Sampai-sampai yang haram juga disumbang. Bukan dermawan namanya. Ingat, a'talillah, memberi karena Allah, wa mana'alillah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan lewat. Batasan yang tidak sampai, kurang. Apa itu? Kekikiran. Kikir. Kita perlu jamaah memiliki sifat dermah. Memberi dan terus memberi, tapi jangan lewat batas, dan jangan juga sampai ke dalam kekikiran dan kehinaan. Jelas ini? Jangan juga sampai ke dalam bentuk kekikiran dan kehinaan. Lisyuja'ati haddun mata jawazathu sara tahawwura, wa mata naqasat anhu sara jubna wa khawara, wa hadduha al-iqdam fi mawadi' al-iqdam wal ihjam fi mawadi' al-ihjam, kama qala Muawiyah ya Amr ibn al-As, a'yani an a'rifa ashuja'an anta am jubbanan tuqdimu hatta aqula min ashja'in nas wa tajbunu hatta aqula min ajbanin nas, faqal syuja'un idza ma amkanatni fursatun fa illam takun li fursatun fajubban. Keberanian itu mempunyai batas. Kapan lewat batas, maka kekacauan, penyia-nyiaan tenaga. Dan kapan kurang, maka penakut, dan kerendahan. Batasnya keberanian maju pada tempat-tempat harus maju, dan menahan pada tempat-tempat harus tertahan. Jangan maju terus sifatnya, harusnya menahan tapi maju terus. Ini menyia-nyiakan diri lewat batas.
Dan jangan juga sudah harusnya maju tetapi diam terus. Iya. Ini kata beliau sebagaimana perkataan Muawiyah kepada sahabat Amr ibn al-As. Kata beliau, saya capek untuk mengenal kamu. Apakah kamu pemberani atau kamu itu penakut? Karena kamu maju pada saat tertentu sampai saya katakan kamu adalah manusia yang paling berani, dan kamu pun penakut pada saat tertentu sampai saya mengatakan kamu adalah manusia yang paling penakut. Maka apa jawaban beliau? Syuja'un idza ma amkanatni ya fursatun fa illam takun li fursatun fajubban. Pemberani jika kesempatan mengharuskan untuk ke situ. Dan jika tidak ada kesempatan, artinya bukan tempat-tempat yang harus berani, maka di situ kita pun penakut. Takut terhadap melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berani mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan walaupun harus menerima akibat. Dalam rangka mengejar kemuliaan demi kemuliaan. Ini dia. Kata beliau selanjutnya, wal ghiratu laha haddun idza jawazathu sarat tuhmah wa dhannan wa sayyi'an bil bari wa idza qasurat anhu kanat taghafulan wa mabadi'a diyasa. Ghairah itu kalau lihat maksiat, itu ghirah namanya. Lihat pelanggaran, ini ghirah. Ghirah itu ada batasnya. Kapan lewat batas, maka dia akan menjadi tuduhan, buruk sangka terhadap orang yang tidak harusnya kita sangkai. Terlalu semangat, akhirnya menuduh orang yang tidak melakukan. Semangat ghirah dalam menegakkan syariat Islam, akhirnya menempuh cara-cara yang batil. Ghirah harus ditempatkan pada tempatnya. Apa yang paling harus, itu harus kita diraih. Kalau kejahatan yang paling jahat, dosa yang paling besar, kesyirikan. Banyak orang ghirah dalam perkara ini, tapi tidak ghirah terhadap kesyirikan. Ini ghirah apa namanya? Ghirah terhadap amalan ini, tapi tidak ghirah dalam mewujudkan hakikat kesempurnaan amalan dan dasar semua amalan, yaitu apa? Keikhlasan dan tauhidullah. Murninya itu agama, murninya amalan. Ghirah ada batasannya. Kapan lewat, maka dia hanyalah sekedar tuduhan, buruk sangka terhadap orang yang lepas dari tuduhan. Tapi kapan kurang, tidak punya ghirah, jelas-jelas sudah begitu, maka apa? Dia tidak punya ghirah, tidak punya semangat, makin apa? Taghafulan. Orang-orang yang betul-betul sampai ke dalam kelalaian. Dan inilah dasal-dasal biasa. Orang-orang yang tidak punya kekuatan biasa. Orang-orang yang tidak punya kekuatan, rendah. Dan ghirah jamaah luar biasa. Haiwan pun punya ghirah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah, jelas dalam hadis yang sahih, ada sekelompok kera, ada seekor kera yang melihat dua ekor kera melakukan hubungan, tapi bukan pasangannya. Mungkin ada aturan di kera itu. Tapi tidak semua kera-kera yang ada sekarang tidak. Apalagi di hutan Indonesia. Bagaimana yang manusia-manusianya saja tidak beres, mirip-mirip kera juga. Bebas campurannya.
Ini pada zaman Bani Israel ada. Kera dia lihat, ini bukan pasangannya, dilapor. Akhirnya apa? Dirajam. Dirajam. Lihat ghirah dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ghirah namanya. Lihat istri gimana, lihat anak kita begini-begini, lihat ini. Harus punya ghirah, harus punya upaya untuk merubah dan merubah. Sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan juga lewat batas. Sebab dia akan berubah menjadi tuduhan. Pelampauan batas. Jelas ya? Baik. Tawadu' had idza jawaza kana dulla wa muhana wa man qassara anhu inharafa ila al-kibr wal fakhr. Tawadu' merendah. Itu ada batasannya. Kapan batas ini dilewati? Iya. Tawadu' kita. Tenang, tawadu', menerima yang hak. Iya. Kapan lewat, maka dia akan menjadi kerendahan dan kehinaan. Iya. Lewat. Terlalu tawadu'. Iya. Akhirnya rendah dan hina. Direndahkan dan dihinakan. Tapi kapan tidak? Kalau orang tidak memiliki tawadu' jamaah, maka dia akan tergelincir ke dalam sifat ketakaburan. Sebab tabiat manusia itu mutakabbur. Berbangga-bangga. Ini. Jadi kalau miskin, tawadu' kita, sholat, ibadah. Tapi kalau tidak memiliki, sudah miskin, bangga lagi. Nak kemian ni. Kalau saya nampak, tidak ada yang dia miliki. Tapi kalau biar tawadu' kita, biar begini terus, begini terus, dan semisal itu tidak mau memperbaiki diri yang lebih baik, apalagi dalam kemiskinan yang sudah menyeret dia ke dalam ribawiyah misalnya, ke dalam perkara, maka ini bukan tawadu' namanya, itu merendahkan diri, menghinakan diri. Walil izz haddun. Izz membesarkan diri. Keperkasaan. Izz, keperkasaan itu punya batasan. Idza jawaza kana kibran wa khuluqan madmuman. Ini kebalikannya tawadu. Kalau izz dilewati batasnya, maka sudah pasti takabur sudah orangnya. Izz itu perkasa. Tidak mau tunduk, tetap kuat. Tapi lewat batas dia akan takabur. Tapi kapan kurang, dia akan sampai ke dalam kerendahan dan kehinaan, dipermainkan oleh orang. وضابط هذا كله الأدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا فإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. Kata beliau, dobit ukuran semua itu adalah adil. Ukuran semua itu adalah adil. Apa itu adil? Mengambil pertengahan pembahasan. Dia berada di antara dua cabang lewat batas dan mengenteng-entengkannya, menguranginya. Ini dia dabitnya. Adil. Ini. Di atas keadilan itu adalah landasan maslahah kebaikan dunia akhirat. Bahkan maslahah badan saja, badan kita ini, jasad kita ini, kebaikannya tidak akan tegak kecuali hanya dengan adilnya, keadilan, tepat. Kenapa jamaah? Sebab kapan kita kekurangan dari sesuatu yang diperlukan oleh badan, atau lewat batas atau kekurangan, maka pasti kesehatan kita akan kurang, kekuatan kita akan berkurang, lenyap disesuaikan dengan kadarnya. Kadar lewat dan kadar ini.
kekurangan. Demikian pula perbuatan-perbuatan tabiat. Secara tabiat kita perlu, tidak boleh tidak. Minum, tidur, sahat, mungkin terjaga pada waktu malam, makan, minum, hubungan suami istri, gerakan, olahraga, bersendiri atau bergaul, itu diperlukan. Tabiat manusia, kadang dia perlu sendiri, tidak perlu yang lain. Iya, kadang dia perlu pergaulan. Semua ini jamaah. Iya. Nanti benar ketika wasata, pertengahan antara dua yang tercela itu. Itulah keadilan. Kapan menyimpang, maka pasti kekurangan dan akan melahirkan kekurangan. Kekurangan berlebihan dan kekurangan memang tidak sama. Iya. Kita perlu pergaulan, tapi jangan lewat batas. Jangan juga tidak ada. Yang jelas pertengahan, itulah keadilan. Jadi kata beliau, famin asyrafil ulum wa anfa'iha ilmul hudud, la siyama hudud syara'il ma'muri wal manhi, fa'alamun nas a'lamuhum bitilkal hudud hatta la yadkhula fiha ma la yudkhila fiha ma laysa minha wa la yukhrija minha ma huwa dakhilun fiha. Qala ta'ala al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Fa'adalun nas man qama bihuduril akhlaq wal a'mal wal mashru'at ma'rifatan wa fi'la wa billahi taufiq. Ini yang terakhir kata beliau. Jadi ilmu yang semulia-mulia ilmu, termasuk ilmu yang semulia-mulia ilmu, dan sekaligus ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu hudud, ilmu tentang batasan ini. Terkhusus, terutama batasan-batasan syariat. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Ketahui batasannya jamaah. Manusia yang paling berilmu adalah yang paling berilmu tentang batasan ini. Inilah yang paling berilmu. Supaya apa? Dengannya dia tidak akan memasukkan sesuatu yang tidak ada padanya, dan tidak akan mengeluarkan sesuatu yang masuk padanya. Banyak sekali permasalahan. Sebab apa? Ada yang memasukkan yang harusnya tidak masuk, ada yang mengeluarkan yang harusnya masuk, dalam semua perkara. Kenapa jamaah? Sebab tidak mempunyai ilmu batasan sesuatu. Ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan satu kelompok manusia yang sangat mengerikan kekafirannya dan kemunafikannya. Al-A'raf, orang-orang A'raf. Pedalaman, Arab pedalaman, gunungan dan semisal itu, yang suka berpindah-pindah, tidak mempunyai tempat menetap, yang kurang ilmunya. Kata Allah, asyaddu kufra wa nifaqa, adalah orang yang paling dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Lihat ketika jauh dari ilmu. Wa ajdaru, adalah kelompok yang paling pasti untuk tidak tahu batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Ini diantara keutamaan untuk bergaul dengan masyarakat, hidup di kota dan yang semisal itu, supaya dekat dengan majelis ilmu. Supaya dekat dengan ilmu. Tapi kapan menyendiri apa semua, dalaman saja tidak tahu perkembangan, maka dia akan lebih pantas untuk tidak mengenal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, manusia yang paling adil adalah manusia yang paling tegak di atas batasan-batasan Allah, batasan akhlak, batasan-batasan amalan, batasan yang disyariatkan secara ma'rifat dan perbuatan, ilmu dan perbuatan. Wabillahi taufiq, dan taufik hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak jamaah. Ingat batasannya. Di sini saya sehubungan dengan ini saya ingin menyebutkan satu batasan. Allah punya hak, Rasulullah SAW punya hak, para ulama punya hak. Dan harus kita mampu bedakan hak-hak. Mana haknya Allah harus khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hak yang Allah peruntukkan juga untuk nabinya, maka bisa juga diperuntukkan untuk nabi. Jangan campur. Ketika seseorang tidak mampu membedakan ini,
mana batasannya, maka Nabi akan dipertuhankan, para ulama akan dipertuhankan, para pemimpin akan dipertuhankan. Tapi kapan juga tidak memenuhi haknya, maka Nabi dan Rasul akan dilemahkan, diremehkan, dan disepelekan. Ini hati-hati kita terhadap dua kelompok sesat. Yang pantas adalah memuliakan mereka, tapi sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jangan lewat batas dan jangan sampai tidak memuliakan mereka. Ini hak, ini batas. Para ulama pun demikian, dimuliakan sesuai dengan hak-haknya. Tapi jangan lewat batas. Ini saya perlu tambah. Kadang ada orang yang memuliakan ulama atau ustaz apa sampai menunduk. Iya, itu tidak pantas. Itu mungkin menjadi adab kebiasaan di tengah masyarakat kita. Itu bukan adab Islam. Menunduk dan semisal itu dengan maksud penghormatan ini tidak pantas. Jangankan menunduk, sekedar berdiri saja dalam penghormatan itu bermasalah. Bukankah kita tahu ada dalam solat ibadah yang namanya berdiri? Kapan ibadah ini berdiri ibadah? Ketika kita berdiri dengan maksud membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mengerikan jamaah ketika seseorang duduk sebelumnya kemudian berdiri untuk membesarkan, mengagungkan seseorang. Apalagi kalau berdirinya sudah disertai dengan membungkuk. Kan itu jamaah at-tabi perlu dalam makna sekedar permisi, tetapi tidak usah disertai dengan membungkuk dan yang semisal itu. Itu adab-adab yang bukan merupakan adab-adab Islam. Tapi permisi perlu. Ini batasan, harus ada punya batasan. Tidak permisi tidak bagus. Itu kurang adab namanya, kurang ajar namanya. Permisi perlu, tapi lewat caranya permisi, lewat batas dalam permisi juga tidak baik. Dalam menghormati pun demikian. Dalam menghormati, dalam memuliakan para ulama, orang-orang yang berilmu, orang yang dituakan, baik dan sangat baik. Tetapi jangan lewat batas dan jangan juga tidak. Ini yang jelas, ilmu ini batasannya lewat batas atau tidak, kembalinya bukan kepada perasaan masing-masing, tapi kembali kepada aturan Quran dan sunnah. Untuk menguasai ilmu ini jamaah, betul-betul harus penguasaan Quran menyeluruh, sunnah menyeluruh. Demikian pula menguasai tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu batasan itu adalah ilmu yang mengumpulkan banyak perkara. Supaya dengannya bisa ditentukan mana batasannya, mana yang tidak boleh, mana yang harus segera ada. Jelas? Baik. Terasa ini cukup. Ini pembukaan. Dan ini untuk memasuki kajian kita yang selanjutnya. Karena ini pertemuan pertama, maka kami bawakan yang ini. Terus terang kami belum tetapkan materi apa yang seharusnya. Saya musyawarah kepada jamaah. Bagus materi akidah saja. Selain dari pembahasan malam kan Thalathatul Usul. Kalau pembahasan kitab tauhid sudah selesai atau tidak? Sampai di mana? Atau kita lanjutkan saja itu? Lanjutkan atau mulai dari awal? Masih banyak yang belum mulai dari awal, dan yang mulai dari awal juga sudah lupa. Dari awal. Baik, kita mulai dari awal. Hanya saya ingin agar supaya kita punya kitab pegangan. Punya kitab pegangan. Kitab pegangannya Falus Sadid, Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Syarahnya singkat tapi padat. Falus Sadid itu sudah diterjemahkan. Bagus, sudah diterjemahkan itu. Jelas ya? Saya maunya punya pegangan. Punya pegangan. Jadi ada yang dipegang, ada yang dilihat. Supaya kita dalam belajar itu lebih nampak kesungguhan.
Jelas ini? Iya. Baik. Jadi insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan membahas kitab tauhid ya dengan menjadikan sebagai kitab pegangan ya al-qaulus sadid ya al-qaulus sadid karangan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekian subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta